وقال كعب الأحبار رضي الله عنه لو أن ثواب مجلس العلماء بدا للناس لقتتلوا عليه حتى يترك كل ذي إمارة إمارته وكل ذي سوق سوقه. Ka'ab al-Ahbar radhiyallahu anhu berkata, andai saja pahala menghadiri majelis ulama kelihatan jelas oleh manusia, niscaya orang yang mempunyai jabatan akan meninggalkan jabatannya dan orang yang berjualan di pasar akan membiarkan pasarnya. Wa qala ba'dus salafi khairul mawahibi al-aqlu wa syarrul masaibi al-jahlu. Sebagian ulama salaf berkata, sebaik-baik pemberian adalah akal, dan sejelek-jelek atau seburuk-buruk bencana adalah kebodohan. Wa qala ba'dhum al-ilmu amanun min kaidi syaitani wa hirzun min kaidil hasudi wa dalilul aqli. Sebagian ulama berkata ilmu adalah tempat berlindung dari tipu daya setan dan tempat bersembunyi dari muslihat orang-orang yang dengki, dan menjadi petunjuk bagi akal. Wa ansada fi ma'nahu, ungkapan senada dari penyair berkata, ma ahsanal aqlu wal mahmudu man aqala wa akbahal jahlu wal mazmumu man jahila. Betapa indah akal dan terpujilah orang yang berakal, sungguh jelek kebodohan dan tercelalah orang yang bodoh. Falaisa yasluhu nutqul mar'i fi jadali. Tidak ada kebaikan jika dalam suatu perdebatan ada orang berbicara. Wal jahlu yufsidu yauman idza su'ila. Tatkala dia ditanya padahal kebodohan telah membinasakannya. Wal ilmu asyrafu syai'in nalahu rajulu. Ilmu adalah anugerah terbaik yang didapatkan seorang laki-laki. Man lam yakun fihi ilmun lam yakun rajula. Orang tak berilmu bukanlah laki-laki sejati. Ta'allamal ilma wa'mal ya ukhay. Tuntutlah ilmu dan kerjakanlah hai saudaraku. Fal ilmu zainun liman bil ilmi qad amila. Sebab ilmu menjadi hiasan bagi orang yang mengamalkannya. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu hasanatun wa talabahu ibadatun wa muzakaratahu tasbihun wal bahsa anhu jihadun wa bazlahu qurbatun wa ta'limahu liman la ya'lamuhu shadaqatun. Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, pelajarilah ilmu karena mempelajarinya itu indah. Menuntutnya ibadah, mengulang-ulanginya menjadi tasbih,
Mengkajinya merupakan jihad, menekuninya adalah pendekatan diri kepada Allah, dan mengajarkannya kepada yang tidak tahu adalah sedekah. Wa qala al-Fudail ibn Iyad radhiyallahu anhu alimun muallimun yud'a kabiran fi malakutis samai. Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu berkata, orang alim yang mengajarkan ilmunya akan disebut dengan gelar kebesaran di kerajaan langit. Wa qala Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu arfa'un nasi 'indallahi manzilatan man kana bainallahi wa baina ibadihi wa hum al-anbiya wal ulama. Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu berkata, setinggi-tingginya derajat manusia di sisi Allah adalah orang-orang yang menjadi perantara antara Allah dan hambanya, yaitu para nabi dan ulama. Baqala aydan lam yu'ta ahadun fid dunya syai'an afdhala min nubuwati wa ma ba'da nubuwati syai'un afdalu minal ilmi wal fiqhi. Sufyan bin Uyainah berkata bahwa setinggi-tingginya dia juga berkata tidak ada sesuatu lebih utama yang diberikan kepada seseorang di dunia kecuali pangkat nabi, dan setelah kenabian tidak ada yang lebih mulia dibanding ilmu dan fikih. Fudail ditanya tentang siapa ini, dia menjawab tentang semua ahli fikih. Wa qala Imamuna Syafi'i radhiyallahu anhu illam yakun al-fuqaha'u al-'amiluna bi'ilmihim awliya Allah falaysa lillahi waliyyun. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, kalau saja ulama yang mengamalkan ilmunya itu tidak menjadi kekasih Allah, maka Allah tidak akan memiliki kekasih. Wa qala Ibnul Mubarak radhiyallahu anhu la yazalu ar-rajulu 'aliman ma talaba al-ilma fa idza dhanna annahu qad 'alima faqad jahila. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, Imam Mubarak radhiyallahu anhu berkata, seseorang dianggap alim selama dia tetap menuntut ilmu. Ketika dia mengira dirinya sudah alim, maka sesungguhnya dia masih bodoh. Wa qala waqi'un la yakunu ar-rajulu 'aliman hatta yasma'a mimman huwa asannu minhu wa mimman huwa misluhu wa mimman huwa dunahu. Waqi' berkata, seseorang tidak bisa dikatakan alim jika dia belum belajar dari orang yang lebih tua, seumur dengannya, dan yang lebih muda. Wa qala Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu anhu al-ajaibu 'ammatu wa fi akhiriz zamani a'ammu wan nawaibi tammatun wa fi amrid dini atammu wal masaibu adimatun wa mautul ulama'i a'zamu wa innal 'alima hayatu rahmatun lil ummah wa mautu fil islami zulma. Sufyan Ats-Tsauri berkata, keanehan sudah umum terjadi, apalagi di akhir zaman. Bencana mewabah di mana-mana, terutama dalam masalah agama. Musibah terjadi secara besar-besaran, tapi meninggalnya ulama adalah musibah terbesar. Kehidupan seseorang yang alim adalah rahmat bagi umat,
dan kematian yang membuat celah dalam Islam. Wa fi sahihaini an Abdullah bin Umar Amr bin As radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama'i hatta idza lam yabqa 'alimun ittakhazan nasu ru'asa juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadhallu wa adhallu. Dalam kitab Sahih Bukhari Muslim terdapat hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa dirinya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sungguh Allah tidak akan mencabut ilmu secara langsung dari manusia, akan tetapi Dia mencabut ilmu dengan cara mencabut nyawa ulama. Sehingga ketika sudah tidak ada lagi seorang alim, orang-orang mengangkat orang-orang bodoh sebagai pemimpin mereka. Akhirnya tatkala pimpinan-pimpinan bodoh itu memberi fatwa tanpa landasan ilmu, maka fatwa mereka sesat menyesatkan.